Ini bukan prediksi sebenarnya, Apa? tapi harapan. Oh, harapan. Harapannya Indonesia menang dengan skor 3-1. Oh, 3-1 ya, 3-1. Optimis gitu. Halo semua. Jumpa lagi di Bareng Bola edisi terbaru kali ini dengan kita berdua, saya Serafin Nuspasi dan rekan saya As'ad Arifin. Oke, Bola Daters, tadi udah di spoiler lah ya. Kita edisi kali ini, episode kali ini kita mau bahas apa? Ya, bener banget. Kita untuk episode kali ini kita akan membahas Piala AFF U23 2025 yang akan dimulai digelar pekan ini ya Mas Asad ya. Betul. Dan kebetulan adalah timnas Indonesia adalah tuan rumahnya. Digelar di Jakarta ya. Jakarta dan ini Bekasi. Bekasi, oke. Nah, kita nggak usah lama-lama deh kayaknya ya. Gimana Mas Asad? Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah Ya. menjelang Piala Asia U23 ini gimana? Mungkin persiapannya atau gimana? Kalau bahasanya bolanet zaman dulu itu, kalau fase grup itu harusnya mudah. Harusnya mudah. Oke, kenapa kok bisa? Sombong dulu lah ya. Sombong dulu. Ya. Boleh. Indonesia sebenarnya apa namanya ya? Kita kan ada di grup A. Grup A. Lawannya itu siapa aja lawannya? Lawannya Brunei Darussalam. Oke. Mudah lah ya. Harusnya mudah. Harusnya Gitu. Yang kedua, Filipina agak kalau senior agak-agak susah. Tapi kalau level junior Rusia itu harusnya mudah. Harusnya mudah juga. Oke. Dan yang ketiga itu Malaysia. Oh, nah ini Malai. yang harusnya tidak mudah. Tidak mudah ya. Yang ini tidak mudah ya. Dik Malai. Iya, cuman kalau lihat dua pertandingan awal ini kan kita berharap ada grafik yang meningkat terus puncaknya itu ada di pertandingan lawan Malaysia dan kita bisa lolos ke semifinal. Oh, pertandingan terakhir berarti ya Malaysia ya? Betul, pertandingan. Berarti kalau misalnya menang lawan Brunei sama menang lawan Filipina udah lolos. Belum pasti karena kan dibagi 3 grup kan. Oh iya betul, 3 grup. Grup A itu 4 negara, grup B 3 negara, grup C 3 negara. Nanti yang lolos itu cuman juara grup sama satu runner-up terbaik. Oh, iya betul. Kenapa harusnya mudah? Karena harusnya Indonesia itu ya bisa lah mengatasi fase grup ini, nanti di semifinal baru ketemu antara Thailand sama Vietnam. Nah itu baru tantangannya. Baru di situ ya, tidak mudah. Sensasinya baru di situ. Baru di situ. Nah, Mas Asad, kan biasanya kan kalau sebelum turnamen gini kan ada TC, betul. Gimana sih persiapan timnas Indonesia menjelang turnamen ini? Nah, ini yang beda kayak biasanya ya. Terutama kalau mau tampil kayak di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, yang junior kan ada kualifikasi Piala Dunia itu kan. Ya, yang U19 ya. Itu kan biasanya TC-nya kan agak panjang. Betul. Dan di luar negeri. Dibawa ke luar negeri juga betul. Kan. Nah, ini si pelatih Gerald van den Broek ini tidak punya kemewahan untuk melakukan itu. Oke. Jadi TC-nya di Jakarta selama kurang lebih 2 atau 3 minggu. Cuman keistimewaannya adalah si pemain ini baru saja merampungkan kompetisi dan dari awal semuanya bisa bergabung. Seluruh klub melepas pemainnya yang memang dipanggil ya. Karena juga libur juga kan libur kompetisi juga. Termasuk klub-klub yang kemarin tampil di Piala Presiden itu pemainnya dilepas. Kayak Persib itu ngelepas Kakang Rudianto sama Robi Darwis itu dilepas. Terus Arema Ahmad Maulana sama Arkan Fikri juga dilepas juga ya. Jadi dari awal itu materi pemainnya utuh ya. Jadi cuman kendalanya tidak ada uji coba. Oh kok tumben? Biasanya kan kalau kalau jelang turnamen itu kan biasanya kan salah satu persiapannya kan uji coba. Iya. Mungkin karena off season juga ya. Tim-tim Liga 1 ya. Jadi tim Liga 1 ini kan pekan-pekan ketika timnas TC ini kan baru memulai latihan. Mungkin pelatih belum punya agenda untuk uji coba sehingga sulit cari lawan. Timnas ini sulit cari lawan kalau mau lawan klub misalnya. Lawan Persija atau lawan Persib atau mana itu mungkin sulitnya di situ. Sulit ya, betul. Nah, itu yang jadi kendala. Tapi pelatih Gerald van den Broek itu bikin ini justru menguntungkan bagi kita karena tidak ada pemain yang berpotensi cedera. Masuk akal. Ceritanya seperti itu. Masuk akal. Oke, menarik. Nah, tadi ini mungkin yang belum tadi sudah disebut tapi belum banyak kita bahas. Pelatih baru timnas Indonesia U23 tadi Mas Asad udah nge-spill ya dalam Gerald van den Broek, dia ditunjuk untuk menggantikan coach Indra Syafri ya. Betul. Latihan coach Indra Syafri. Nah, mungkin banyak bola neters juga ya kan, dia bukan nama yang istilahnya familiar ya di telinga kita ya. Itu mungkin Mas Asad bisa cerita nggak? Si van den Broek ini siapa sih dia? Van den Broek ini kan salah satu asistennya Kluivert juga ya di tim senior ya.
bersama Denny Lanza dan kawan-kawannya itu. Caleg Pastur dan lain-lain. Jadi mungkin ada kesamaan soal bagaimana dia cara melihat permainan antara tim senior dengan tim U23 mungkin ada jadi dibuat kesinambungan gitu. Oke, Nah, masalahnya adalah Vandenberg ini sudah cukup lama tidak menjadi pelatih kepala untuk tim maupun tim nasional. Dia terakhir di mana, Mas? Kalau kita lihat catatan di Transfermarkt itu, dia terakhir musim 2008-2009 di FC Eindhoven. Lama banget. Lama banget jadi. Ya. Ada 15 tahun. Betul. Cuman setelah itu dia banyak jadi asisten pelatih. Dan terakhir itu jadi technical coach, pelatih teknik. Jadi bagian kayak tim kepelatihan itu di Ajax U21. Itu tahun berapa? Terakhir sampai tahun 2023. Oh, belum terlalu lama juga ya. Ya walaupun ada gap jedanya ya, ada sekitar 2 tahun. Lumayan masih. Nah itu apa ya? Oke lah, dia punya reputasi nama besar ya sebagai pemain. Dia kan legenda Belanda ya. Oh, dia legend ya? Dia legend di Belanda. Cuman dengan track recordnya ini ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh Vandenberg, terutama di timnas U23 ini. Apakah dia bisa langsung memberikan hasil positif atau ini kan pemain yang dipanggil walaupun judulnya U23 ya. Pemainnya itu kan mepet-mepet ke U21, U22 pemainnya kan 21, 22. Jadi apakah ini langsung ngegas untuk juara atau dia membangun fondasi untuk kualifikasi Piala Asia U23? Tahun selanjutnya. Tahun depan ya. Betul. Nah, kita itu perlu belum ada keterangan ya di situ ya. Cuman nanti mungkin akan dijelaskan setelah Piala AFF U23 ini. Kalau dari PSSI berarti belum kayak set target itu belum ada ya? Belum ada pengumuman resmi. Vandenberg-nya sendiri bilang targetnya dia ingin memenangkan setiap turnamen. Artinya kan juara ya. Dan semoga seperti obrolan kita tadi ya. Harusnya mudah. Oke. Karena memang kalau misalnya bilang juara juga kan timnas Indonesia U23 udah lama ya? Nggak terlalu lama juga sih. 2019 lumayan kan? Iya. Udah bersama sekitar kesayangan kita. Iya, coach IS Indra. King Indra Syafri. Iya. Nah, karena ini kan udah turnamennya udah memulai. Betul. Tadi kan kalau katanya Mas Asad kan yang pertama harusnya mudah. Yang kedua harusnya mudah ya. Nah, ini yang perlu kita sorot nih. Yang ketiga yang tadi katanya Mas Asad, ini harusnya tidak mudah. Timnas Malaysia. Betul. Tik Malai. Ini gimana Mas Asad? Kalau kan secara praktis kan ini rival terberatnya Indonesia di grup A. Ya. Mungkin gimana sih Timnas Malaysia U23 jelang laga ini? Persiapannya gimana? Mungkin ada spill gitu, mereka ngapain aja? Persiapannya sebenarnya secara umum hampir sama dengan Indonesia. Liganya off, lalu pemain bisa datang semua. Bedanya adalah Malaysia ini punya kesempatan melakukan 3 laga uji coba. Oh, sempat ya. Pertama mereka menang 1-0 lawan PDRM, klub lokal. Terus menang lagi 4-1 lawan Melaka United atau Melaka FC gitu. Melaka. Menang 4-1. Terus terakhir lawan Negeri 9 kalah 0-1. Ini lawannya tim senior ya berarti? Lawannya tim senior ya. Nah, yang menarik itu komentar legenda timnas Malaysia namanya Zainal Abidin. Dia itu berkomentar bahwa tim U23 ini istilahnya dia itu adalah revolusi permainan. Wah, kita nggak tahu revolusi permainan. Maksudnya gimana ini? Karena belum melihat uji cobanya seperti apa, kan nggak ada cuplikan video. Iya, karena nggak disiarkan juga kan. Cuman si Zainal Abidin ini punya 180 caps di timnas Malaysia dulu. Nah, dia itu bilangnya ini akan menjadi revolusi permainan. Patut untuk dinantikan revolusinya itu seperti apa sih gitu. Nah, mungkin ini Mas Asad, kan kalau sekitar 2-3 bulan terakhir, tahun inilah, ini kan FAM kan mulai ini ya, dalam tanda petik meniru langkah PSSI. Jadi kan mereka mulai istilahnya menjaring pemain-pemain keturunan. Betul. Nah, ini untuk timnas U23-nya mereka nanti ada nggak sih pemain keturunan itu yang dipanggil? Kalau yang keturunan baru gitu nggak ada ya. Nggak ada ya. Kayak tim senior maksudnya yang baru bulan ini. Tapi kalau yang pemain keturunan punya keturunan tapi ini udah lama membela Malaysia. Udah lama. Pernah main di Piala AFF U19 juga yang lawan tim Malaysia. Namanya Fergus Tierney. Dia keturunan Glasgow sama Malaysia. Glasgow, Skotlandia. Mungkin dia keponakannya ini Sir Alex Ferguson. Wah. Oke. Atau ini
Jangan-jangan masih saudara jauh sama mantan mainnya Arsenal. Kieran Tierney. Kieran Tierney. Ya, bisa jadi Kieran Iya, Tierney. iya. Nah, si Fergus nih menarik. Fergus nih dia posisinya apa? Terus apakah dia mungkin kalau menurut Mas Asad apakah dia salah satu pemain kunci ya nanti untuk timnas Malaysia di Piala AFF U23 ini? Kalau Fergus ini mainnya di Johor Darul Taksim, tim JDT. tim 2 tapi tim 2. Oh, tim mudanya. Dia kan usia 22 tahun. Di uji coba waktu Malaysia menang lawan Melaka itu 4-1 itu dia cetak 2 gol. Oke, striker ya berarti? Striker ya, dan posturnya emang tinggi dia. Kalau kita lihat, saya bacakan catatannya ya. Nggak apa-apa. Dia ini udah punya 6 caps timnas senior. Oh, senior udah caps ya? Oh, oke. Mencetak 1 gol. Lalu di tim U23 dia 12 cap, 4 gol. Oke. Dan pernah main U19 juga. Kalau di level klub musim lalu dia dipinjamkan ke klub Thailand namanya Nakhon Pathom. Itu divisi berapa itu? 1-2? Thai League. Thai League 1. Ya. Oh, oke. Dia main 11 laga mencetak 3 gol dan musim ini dipinjamkan ke Sabah. Malaysia. Sadil ya kalau nggak salah. Sabah. Dipinjamkan ke Sabah. Jadi secara pengalaman dia di tim senior ini bagus, di tim junior bagus ya. Mungkin nanti head to headnya sama Hoki Caraka. Oh. Hoki Caraka apa? Jens Raven. Nah. Hoki Caraka lagi fokus main Tarkam. Baik, iya. Nah, menarik ini Mas Asad kan karena memang kan istilahnya tapi Hoki Caraka masuk skuad timnas ya. Masuk kan. Oh, jangan salah. Udah nggak Tarkam ya. Udah TC. Nah, tadi menarik ini Mas Asad kan masalah striker kan striker ini kan ujung tombak ya. Betul. Ya, istilahnya kalau mau menangkan pertandingan harus cetak gol. Yang banyak disorot. Nah, kalau strikernya Malaysia dalam tanda petik si Tierney tadi dalam tanda petik si jago ya, oke lah ya. Kalau strikernya timnas Indonesia kan kemungkinan besar ini kan si Jens Raven ya. Iya. Gimana nih Jens Raven kalau Mas Asad? Ini head to headnya menarik ya. Kalau postur Tierney sama Revans, posturnya sama-sama bagus. Gaya mainnya juga hampir mirip ya. Kalau pengalaman main di senior Hoki Caraka. Di PSS Sleman kan main terus ya, betul. Timnas senior kan juga udah dapat caps kan. Betul. Sintayong maupun Kluivert. Betul. Cuman kita tepikan dulu Hoki Caraka ya. Tapi kita bahas Jens Raven. Kenapa? Karena ini profil yang menarik ya. Jens Raven barusan pindah klub ke Indonesia atau ke Bali United. Lumayan mengejutkan juga kemarin ya. Mengejutkan karena orang berpikir usia 19 tahun masih bisa bersaing di Eropa, tapi kok pindah ke Bali United ya. Tapi kalau kita melihat satu musim terakhir Jens Raven di Dordrecht U21 itu dia tidak bermain sama sekali musim 2004-2025. Oh, nggak main sama sekali? Sama sekali. Kalau musim sebelumnya itu masih main dia. Walaupun bukan yang terus main gitu, tapi musim ini nggak main. Itu tapi yang jadi pertanyaan adalah biasanya kan yang dihitung kan kompetisi resmi. Iya, kompetisi resmi. Nah, kita nggak tahu apakah si Dordrecht ini ikut turnamen-turnamen atau kan banyak juga kan biasanya. Dimana Ravens itu bermain. Cuman untuk kompetisi resmi U21-nya dia tidak bermain sama sekali. Jadi, tapi main reguler di timnas U19. Iya, betul. Asuhannya Coach Indra Safri. Coach IS lagi, betul. Berarti gimana nanti? Ini akan jadi pembuktiannya. Pembuktiannya Jens ya. Apakah setelah keputusan ke Bali United kan dia banyak disorot. Iya, betul. Nah, Piala AFF ini bisa jadi pembuktian bahwa dia itu masih kompetitif gitu. Walaupun musim lalu bersama Dordrecht ini tidak banyak dapat kesempatan. Dan dia harus manfaatkan panggung ini untuk mencuri perhatian publik Indonesia supaya ya siapa tahu bisa naik ke U23 atau ke tim senior. Iya. Betul. Ya, itu tadi kayaknya udah kita prediksi Indonesia lolos fase grup. Oh, mau? Oh iya, boleh. Prediksi skor lawan Malaysia sama lolos fase grup apa? Oke, boleh. Kalau tadi kan yang 2 awal nggak usah dihitung lah ya, harusnya mudah. Malaysia, gimana? Malaysia, prediksi. Ini bukan prediksi sebenarnya, tapi harapan. Oh, harapan. Harapannya Indonesia menang dengan skor 3-1. Oh, 3-1 ya, 3-1. Optimis kita. Optimis berarti juara grup ya, langsung juara grup, langsung lolos ke semifinal. Semifinal ketemu siapa? Pengen ketemu siapa? Ya pokoknya lolos dulu lah. Lolos dulu aja. Nah, terus nanti ke final. Ke final, amin kan. Asabut berapa prediksinya? Karena tapi Malaysia lagi jago sih. Iya. Lagi jago sih. Kayaknya ya insya Allah bisa menang sih. Aku nggak terlalu optimis 2-0 aja lah. 2-0 aja. Kayaknya lolos juara grup lah. Siap. Apalagi kan ini kan tuan rumah kan. Tuan rumah. Didukung oleh ribuan masyarakat Indonesia. Jadi
Insya Allah. Setelah 2019, 2025 tahunnya Timnas Indonesia. Timnas U23 lah. Iya. Jadi begitu Bola Netters pembahasan kita soal Piala AFF U23 2025. Kalian bisa menonton dan mendukung perjuangan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Kalian bisa nonton langsung di Indosiar, SCTV, di Moji, di Next Parabola dan Sinpo TV. Dan kalian juga bisa nonton aksinya dengan nonton secara live streaming di video.com. Saya Serafin. Satu lagi. Apa? Jangan lupa baca update berita. Oh iya, betul. Dapatkan berita-berita terbaru soal Timnas Indonesia U23 hanya di Bolanet. Kalau gitu kita undur diri dulu. Oke. Saya Serafin Unus Fasi dan rekan saya Asad Arifin. Sampai jumpa. Dadah.